Kita mulai intinya hari ini kita akan belajar 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah review. Review ini menyangkut tentang kapan pemakaian distribusi T, distribusi Z, dan embel-embel tentang hipotesis. Kemudian kita akan masuk ke inferensia dua populasi yang diuji proporsinya. Kemudian selanjutnya tentang, inferensia dua rata-rata di sampel independen. Kemudian inferensia dua rata-rata di sampel dependen, dan yang terakhir adalah membandingkan variasi di dua sampel, seperti itu. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang statistik inferensia pada satu sampel, baik itu dengan menggunakan uji hipotesis maupun ketika kita belajar confidence interval. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hipotesis, testing dari satu populasi. Kali ini kita akan menguji apakah, eee, apakah dua populasi ini mempunyai, karakteristik yang sama. Nah, karakteristiknya itu dilihat dari 3 hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu proporsi, kemudian rata-rata, serta varians. Nah, ini adalah beberapa contoh, pengujian-pengujian yang mungkin dilakukan ketika kita membandingkan dua populasi. Misalnya, apakah penggunaan subvaksin atau vaksin polio itu efektif atau tidak. Jadi kita membandingkan, anak-anak yang diberikan vaksin polio dan tidak divaksin polio, kemudian kita sama-sama, melihat perkembangannya apakah mereka terkena polio atau tidak, seperti itu. Nah, kita akan, masuk ke uji hipotesis, 2 proporsi, tentu saja berasal dari 2 sampel. Kalau tentang notasi, saya kira ini notasinya sudah umum dan sudah disebutkan oleh Reka tadi, karena kita punya 2 populasi, maka kodenya atau absisnya itu, tentu saja ada 2 untuk populasi satu, absisnya satu, untuk populasi 2, absisnya 2. Ini tentang notasi, itu notasi umum. P itu population proportion, kemudian N-nya itu adalah ukuran sampel, X1-nya adalah jumlah yang sukses, kemudian P1 cap itu adalah X1 per N1, kemudian Q1 cap itu 1 dikurangi P cap 1, seperti itu. Nah, untuk yang populasi 2 juga berlaku hal yang sama. Bu, izin meminta untuk direkam. Oh iya, terima kasih V. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian karena kita akan membandingkan proporsi dari dua populasi, kadang-kadang kita juga akan memerlukan yang namanya the pooled sample proportion, artinya ini proporsi gabungan. Untuk, kan si populasi satu dia punya proporsi, populasi 2 dia punya proporsi. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari proporsi rata-ratanya, rata antara 2 populasi atau nilai tengah 2 populasi, maka kita akan mencari yang namanya pooled proportion, itu simbolnya P bar, itu rumusnya X1 ditambah X2 per N1 tambah N2. Dengan demikian, karena P bar-nya dihitung dengan, cara demikian, maka Q bar-nya itu tinggal 1 dikurangi P bar. Nah, sebelum kita menguji apakah dua populasi itu mempunyai proporsi yang sama, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa menggunakan pengujian dua proporsi ini. Yang pertama adalah
Dua populasi yang kita uji ini berasal dari 2 sampel independen. Maksudnya si, si populasi satu diambil itu independen dengan populasi 2 seperti itu. Kemudian untuk, setiap populasinya, maksudnya untuk setiap sampel yang diambil dari masing-masing populasi, jumlah number of success itu setidaknya 5 dan jumlah sampel gagal itu setidaknya 5. Artinya secara tidak langsung, jumlah minimum sampelnya adalah 10, tapi 10 ini lagi-lagi dengan syarat ada minimal 5 sukses dan minimal 5 gagal. Kemudian kalau suatu ketika terjadi nih, kita tidak punya banyak sampel, kemudian kita menemukan bahwa si jumlah suksesnya atau jumlah gagalnya itu kurang dari 5, gimana dong? Tentu saja statistik, menyediakan alternatif. Kita tidak pelajari di sini, tetapi, cukup untuk, tambahan pengetahuan kalian saja ketika menemui masalah seperti ini. Kita memang tidak bisa menggunakan, distribusi yang nanti diajarkan, tetapi ada yang namanya Fisher, distribusi Fisher itu, bisa dipakai untuk, kejadian kalau suksesnya itu kurang dari 5 atau, kegagalannya itu kurang dari 5. Tetapi kalau kalian ingin, tahu lebih lanjut atau lebih dalam, kalian bisa googling sendiri atau cari di YouTube sendiri. Oke, nah ini rumusnya, tes statistik untuk, 2 proporsi. H0-nya ini, dia bisa dituliskan seperti ini, H0, P1 sama dengan P2, atau ada juga yang menulis seperti ini. Atau ada juga yang menulis H0-nya seperti ini. Sebentar ya. Ada juga yang menulis seperti itu, sorry ini kayaknya ininya hidup deh. Ada juga yang menulis seperti ini, kita bisa tulis P1 sama dengan P2, atau P1 dikurangi P2 sama dengan 0, bisa seperti itu. Kemudian, kalau H1-nya bisa P1 dikurangi P2 tidak sama dengan 0, atau P1 tidak sama dengan P2, itu bebas. Kemudian ketika nanti H1-nya itu adalah P1 kurang dari P2, nanti di H0-nya itu, tinggal diubah P1 dikurangi P2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian ketika H1-nya seperti ini, P1 lebih besar dari P2, maka di H0-nya itu adalah H0 sama dengan P1 dikurangi P2 kurang dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini untuk hipotesisnya. Ini untuk hipotesisnya. Kalau yang bawah ini adalah pengujiannya. Ini adalah salah satu alasan kenapa tadi ada syarat gagalnya minimal 5 dan suksesnya minimal 5. Karena kita kan akan menggunakan pendekatan normal kepada binomial distribution.
Makanya kita, menggunakan nilai minimum 5 untuk setiap P dan untuk setiap Q. Sehingga nanti kita bisa, menguji tes statistiknya menggunakan distribusi Z. Ini rumus yang perlu dihafalkan. Ini P-cap 1, P-cap 2, kemudian ini P1, P2, dan ini kenapa tadi kita butuh yang namanya pooled proportion. Pooled proportion dipakai untuk menghitung standar deviasinya. Ini itu standar deviasi dari masing-masing. Ini standar deviasinya sampel 1, ini standar deviasinya si sampel kedua, seperti itu. Kemudian ini, alternatif lain untuk, tadi kan di sana ada P-cap, ada P-cap 1, P-cap 2, ini bagaimana P-cap 1 dan P-cap 2 dihitung. Ini P-cap 1, ini P-cap 2, kalau untuk P-bar tadi sudah kan ya, yang disebutkan di depan dan Q-bar ini. Nah, kita bisa menghitung, untuk menguji apakah hipotesis nol kita itu ditolak atau gagal ditolak, kita bisa menggunakan nilai p-value dari Z-nya. Tadi kita dapat menghitung Z statistiknya, dari Z statistik kita bisa menghitung p-value-nya, kemudian membandingkan p-value-nya itu dengan nilai alfa. Tetapi jangan lupa kita harus perhatikan apakah alfanya itu dia letaknya satu arah, pengujiannya itu satu arah atau pengujiannya itu dua arah. Nah, kalau tadi kita sudah belajar, menggunakan critical value, ini sekedar, sekedar pengingat saja. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah, belajar memeriksa apakah confidence interval karena kita dulu cuma belajar satu populasi, kita sudah belajar menghitung confidence interval dari satu populasi, baik itu untuk proporsi, kemudian rata-rata, dan untuk variansnya. Nah, untuk yang perbedaan dua populasi, kita juga mengenal ada yang namanya confidence interval of estimation dari, karakteristik dua populasi. Jadi, rumusnya tidak jauh berbeda, yang sedikit berbeda hanya cara menghitung E-nya. Kalau rumus standarnya itu kan tetap, tetap saja Z alfa per 2 dikalikan dengan SD. Nah, SD-nya ini yang berbeda. SD-nya ini pakai yang, P1 cap, Q1 cap per N1 ditambah P2 cap, Q2 cap per N2, seperti itu. Cara mencarinya, ya sama seperti cara mencari confidence interval yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini contohnya, saya skip dulu contohnya, nanti kita akan, belajar beberapa latihan soal, tapi untuk sekarang saya skip dulu, kalian bisa baca. Ini cara menghitungnya, bisa dibaca sendiri. Nah, saya akan meng-highlight perbedaan memakai p-value dan menggunakan traditional method. Nah, ketika kita menggunakan traditional method, kita dapat nilai Z-nya. Z-nya itu minus 1,91. Kemudian Z alfa per 2 itu berada di minus 1,645. Dengan demikian, kalau seperti ini kita akan mereject null hypothesis. Maksudnya traditional method ini adalah kita membandingkan nilai Z-nya, bukan membandingkan p-value-nya. Tetapi ada yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan p-value atau traditional method dan menggunakan confidence interval. Kalau di
pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya itu tidak masalah kita mau pakai p-value kah, mau pakai traditional method kah, atau dengan melihat confidence intervalnya kah, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita berbicara tentang hipotesis dua populasi, pengujian hipotesis terhadap dua populasi, kalau untuk, menguji suatu klaim atau menguji hipotesisnya, kita bisa menggunakan nilai dari p-value atau menggunakan nilai dari Z-nya. Tetapi, eee, kalau kita ingin mengetahui berapa sih perbedaan antara dua populasi, bukan ininya ya, bukan apakah perbedaan itu signifikan atau enggak, kita cuma ingin lihat berapa besar sih perbedaannya. Kalau kita ingin mengetahui besaran perbedaannya, bukan signifikansi perbedaannya, jangan menggunakan p-value method atau traditional method, tetapi kita akan menggunakan nilai confidence intervalnya. Kenapa kita menggunakan nilai confidence intervalnya? Karena yang ingin kita ketahui adalah besarannya, bukan signifikansinya. Jadi, confidence interval ini akan, menyajikan berapa sih sebenarnya Eee, besar perbedaan dari P1 dan P2. Kalau kita menggunakan p-value atau traditional method, kita hanya akan mengetahui, oh, perbedaannya itu signifikan atau tidak signifikan, bukan besarannya. Tetapi ketika kita menggunakan confidence interval, ada 2 hal yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah kita akan mengetahui range perbedaannya. Misalnya, perbedaannya itu sekitar 5% sampai 10%, atau, perbedaannya itu adalah sebesar, 10% sampai 20%. Nah, dari confidence interval ini kita akan, bisa melihat, ketika range-nya itu melewati garis, eee, patokan, Eee, misalnya P1 dan P2 dihipotesiskan sama, berarti P1 dikurangi P2 itu kan 0. Nah, ketika range perbedaannya itu 5% sampai 10%, maka dia pasti signifikan berbeda. Tetapi kalau seandainya hasil dari confidence intervalnya itu dari -5% sampai +10%, berarti perbedaannya itu tidak signifikan. Jadi confidence interval ini akan memberikan informasi yang lebih banyak, dibandingkan ketika kita menggunakan p-value atau traditional method. Karena tidak hanya menyajikan tentang signifikansinya, tetapi kita bisa, mengestimasi besaran perbedaan. Ini adalah, contohnya, saya akan skip untuk saat ini, nanti kita akan belajar. Oke. Nah, bagaimana prosedur menghitungnya? Yang pertama adalah distribusi dari P-cap 1 dapat didekati dengan normal distribution dengan rata-rata P1, kemudian standar deviasinya adalah P1 Q1 per N1 dan variansnya itu adalah, P1 Q1 per N1. Kalau standar deviasi kan tinggal diakarkan saja. Nah, ketika kita ingin ini juga ini, yang pengertian yang ini juga berlaku untuk, yang populasi 2, tinggal diganti saja notasi bawahnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan dari P1 dan P2, itu dapat, didekati dengan normal distribusi untuk perbedaan P1, P2. Nah, karena kan P1 punya populasi 1 punya standar deviasinya sendiri, kemudian populasi 2 juga punya standar deviasinya sendiri. Nah, untuk menghitung apakah, mereka sama atau berbeda, kita akan menggunakan pendekatan varian seperti ini. Varians dari perbedaan 2 independent random sample variable
adalah jumlah dari individual varians. Itu yang harus diingat. Kemudian, karena kita akan mencari varians gabungan, kita memerlukan pooled P dan pooled Q yang dihitung dengan rumus yang sudah disebutkan di awal tadi. Sehingga kita akan memperoleh standar deviasi gabungan, rumusnya jadi seperti ini. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Kemudian, nah tadi di sini ini adalah pool P dan pool Q. Ini akan kita gunakan ketika ini secara yang standar deviasi yang secara umum kita akan gunakan. Tetapi ketika kita menyusun confidence interval dan kita mengasumsikan bahwa atau kita tidak mengasumsikan bahwa dua populasi tersebut mempunyai varians proporsi yang sama, maka standar deviasinya itu akan kita hitung berbeda. Perbedaannya adalah kalau tadi kita mengasumsikan, kalau untuk menghitung bukan t-value, untuk menghitung p-value dan menggunakan traditional method, sigmanya ini adalah bar di atasnya, P bar Q bar per N1 ditambah P bar Q bar per N2, tetapi kalau untuk menghitung confidence interval, maka yang kita gunakan adalah P-cap. P-cap 1, Q-cap 1, P-cap 2, Q-cap 2, ini per N1 per N2, seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati di situ. Bu, Ya, izin bertanya. silakan. Di contoh di slide 24, Bu. Ya. Di situ 24. Di situ contohnya confidence intervalnya kan 90%. Terus harusnya bukannya alfanya itu 10% ya, Bu. Terus di sini bilang signifikan levelsnya 0,05. Itu langsung dibagi 2 atau gimana ya, Bu? Oke, sepertinya bentar. Set alfa per 2 1,645. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar ya. Itu sudah langsung dibagi 2 kanan kiri. Kan Z 5% itu 1,645 kan ya? Karena confidence interval kita pakai 5% di kanan, 5% di kiri. Oh iya. Oke, Ya. jadi dia two-tail ya, Bu? Iya, kalau confidence interval kan pasti two-tail. Oh iya. Oke. Makasih, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Reza. Oke, sebentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu 10 menit ya. Nanti kita akan lanjut. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Terkait yang ditanya sama
Reza tadi sebelumnya, Bu. Mm-mm. Kalau di slide 25 itu kan, Bu, Z alpha per 2 sama dengan 1,645 itu dengan alpha per 2 sama dengan 0,05, makanya dapat Z-nya 1,645. Nah, Mm-mm. terus di confidence level yang 90% di slide 24 itu alpanya dibuatkan 0,05, Bu. Kalau kita buatkan ke Z alpha per 2 itu bukannya jadi yang kita dapat itu Z yang untuk alpha per 2-nya itu jadi 0,25 gitu ya, Bu. Maksudnya yang di slide 24 itu harusnya alpanya dibuatnya alpha per 2 sama dengan, makanya alpha per 2 sama 0,25. Sebentar. Alfa per 2 sama dengan? Kalau kita pakai yang alpha 0,05 harusnya di slide 25 Z alpha per 2-nya itu yang untuk 0,025 bukan ya, Bu? Z 0,025. Z 0, Iya, bentar. karena di itunya 0,05, tapi kalau di slide 24-nya 0, alpanya 0,1, berarti di slide 25-nya benar 1,645 itu bukan ya, Bu? Sebentar, saya cek dulu ya. Yang di 24 kenapa? Yang di 24 kan, Bu, dia confidence intervalnya 90%. Iya. Maka alpanya tadi karena dia two tail jadi 0,05, tapi itu bukannya yang alpha per 2 ya, Bu? Kita baca dulu ya. Use the sample given in the preceding example to construct a 90% confidence interval of the difference between the two population. The confidence level of 90% is comparable to the significance level of alpha 5% used in the preceding left tail hypothesis. Jadi gini, itu kan confidence level kita selalu membicarakan kalau kalau kita membicarakan confidence level, kalau kita bicara tentang interval estimation, confidence level itu confidence interval itu selalu di kanan dan di kiri, ya kan? Berarti kalau confidence levelnya itu confidence intervalnya. Ini perhatikan, ini ada kata confidence interval estimate. Kemudian yang bawahnya itu adalah preceding left tail hypothesis. Nah, untuk confidence interval estimate, kalau 90%, kalau kita memakai confidence level 90%, maka tentu saja ada alfanya kan 10%, kalau confidence levelnya 90%, maka alfanya itu adalah 10%, 5% di kiri dan 5% di kanan. Nah, ketika kita ingin menguji alfa 5%, tetapi untuk left tail hipotesis, kalau left tail hipotesis, tentu saja daerah penolakannya hanya di satu sisi. Benar begitu? Ya, Bu. Nah, sebentar saya gambarkan dulu ya. Nah, kalau kita bicara tentang Nah, kalau kita bicara tentang confidence ini, sorry ya. Kalau kita bicara tentang confidence interval itu selalu dua arah. Karena kita akan ada plus dan ada minusnya, kan seperti itu. Ini adalah daerah sebelah, kalau 90%, berarti ini 5% di kiri, kemudian ada 5% di kanan. Ini kasus confidence interval. Yang kedua,
disebutkan di sana ini akan sama dengan kalau memakai significance level alpha untuk left tail hipotesis. Left tail hipotesis. Kalau left tail hipotesis berarti dia satu arah. Ini 5% kan ya? Alfanya 5% kalau left tail. Seperti itu, siapa tadi yang nanya barusan, saya kok lupa. Vika, seperti itu Vika? Ya Bu, makasih Bu. Oke. Sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Sudah Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita akan, selanjutnya kita masuk ke ini. Inference about two means independent sample. Ini kita akan menguji apakah dua populasi independen, kuncinya adalah dua populasi independen mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, karena di sini kita berbicara tentang dua populasi independen, seperti seperti pada umumnya ketika kita menguji hipotesis dari rata-rata, ada dua asumsi utama yang kita gunakan. Yang pertama adalah bila standar deviasinya diketahui, dan yang kedua adalah bila standar deviasinya tidak diketahui. Jadi, pada pembahasan yang sekarang ini kita akan mengasumsikan kedua-duanya. Bagaimana kasus bila standar deviasinya diketahui dan bila standar deviasinya tidak diketahui. Nah, yang pertama adalah ini, independent sample. Bentar, siapa yang baru join? Yang pertama adalah tentang dua sampel independen ketika standar deviasi tidak diketahui dan kita tidak mengasumsikan keduanya sama. Jadi nanti yang untuk keadaan di mana standar deviasinya tidak diketahui, kita masih akan mempunyai dua skenario lagi, yaitu skenario bila dia tidak diketahui dan diasumsikan sama, dan bila dia tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Kita akan belajar yang tidak diasumsikan sama dulu. Ini adalah definisi kapan dua buah sampel dikatakan independen dan kapan dia dikatakan independen. Kuncinya, saya tidak akan menerangkan banyak tentang yang independen, tetapi untuk membedakan independen dan dependen, kita akan memberi perhatian pada sampel seperti apa sih yang dependen, sehingga kalau dia tidak masuk di dependen, dia pasti masuk ke independen. Untuk sampel dependen biasanya dia adalah sampel berpasangan, sebelum, sesudah, kemudian perlakuannya adalah karakteristiknya sama persis, tetapi yang satu di-treatment, yang satu tidak di-treatment, seperti itu. Tetapi apabila yang treatment dan kontrol ini harus hati-hati, ketika dia tidak disebutkan bahwa karakteristiknya sama persis, atau dua anak kembar identik tidak disebutkan seperti itu, maka kita bisa mengasumsikan dia sebagai independen. Tetapi apabila disebutkan bahwa itu adalah kejadian sebelum sesudah, kemudian dilakukan terhadap kembar identik, yang satu jadi kontrol, yang satu jadi treatment, itu bisa diperlakukan sebagai dependent. Kemudian selain itu kita juga bisa mengasumsikan dia independen atau dependent kalau misalnya kasusnya adalah matching. Untuk matching kasus-kasus matching jawaban suami istri misalnya atau pasangan lainnya, itu kita juga bisa asumsikan itu sebagai sampel dari dependent, seperti itu. Kalau notasinya tidak banyak yang berubah,
seperti pada notasi ketika kita belajar tentang pengujian hipotesis untuk rata-rata satu populasi. Bedanya tentu saja karena ini kita berbicara tentang dua populasi, maka absisnya itu ada 1 dan 2 seperti itu. Kemudian karena ini adalah tentu saja pengujian untuk sampel independen, maka dua sampel ini diasumsikan bahwa dia independen, kemudian standar deviasinya tidak diketahui dan tidak ada asumsi bahwa dua standar deviasi ini sama. Kemudian sampel untuk kedua kelompok ini diambil secara simple random sample dan N1 dan N2 itu harus lebih besar dari 30 atau ketika kita tidak bisa memastikan atau tidak bisa memperoleh data N1 dan N2-nya itu lebih besar dari 30, maka kita harus mengasumsikan bahwa dari kedua sampel ini berasal dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Ini adalah ketika standar deviasi dari dua populasi tersebut tidak diketahui, maka tentu saja kita akan menggunakan uji berupa uji T. Ini adalah rumus uji T-nya, yaitu X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi mu1 bar dikurangi mu2 bar per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, biasanya, ini biasanya, tetapi tidak selalu. mu1 dikurangi mu2 itu diasumsikan 0, karena kita ingin menguji apakah rata-rata dua populasi ini sama atau berbeda, seperti itu. Makanya itu diasumsikan 0. Tetapi pada beberapa kasus, misalnya untuk melihat keefektifan suatu metode, mu1 dan mu2-nya ini tidak lagi 0, tetapi sebuah bilangan konstan. Misalnya ketika kita dihadapkan dengan dua buah mesin, yang mana kemampuan mesin yang baru ini dikatakan bisa memproduksi 1000 produk lebih banyak dibandingkan dengan mesin 2, maka mu1 dikurangi mu2 ini diganti dengan angka 1000, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tentang istilah-istilah dari hipotesis tes kita. Tentu saja karena kita menggunakan distribusi T, kita akan mengenal yang namanya degrees of freedom. Kemudian, tapi hati-hati, degrees of freedom-nya ini itu nanti ada cara menghitung di belakang, bukan lagi N1 dikurangi 1 karena kita berbicara tentang 2, maka nanti ada penghitungan di belakang bagaimana menghitung dari nilai degrees of freedom untuk uji dua populasi, seperti itu. Kemudian ada p-value dan ada critical value. Nah, ini rumus untuk confidence interval dari estimasi menggunakan estimasi dua populasi, estimasi dari rata-rata dua populasi di mana standar deviasinya tidak diketahui. Kita akan menggunakan T alfa per 2, kemudian untuk yang di dalamnya ini ada S1 kuadrat per N1 ditambah dengan S kuadrat per N2. Kemudian untuk degrees of freedom-nya itu dia lebih kecil dari N1 dikurangi 1 dan lebih kecil dari N2 dikurangi 2. Bentar ya.
Kemudian selanjutnya, perhatiannya yang harus diperhatikan itu sama seperti, ketika kita berbicara tentang, proporsi tadi. Sebelum, melakukan hipotesis tes, karena kita membutuhkan distribusi, normal, maka kita harus, hati-hati terhadap, source dari datanya, kemudian sampling metode-nya. Di sana kita, berbicara tentang, persyaratan dari, random sampling seperti itu. Jadi kita harus, memastikan bahwa sampel yang kita ambil itu sampling metodenya sudah tepat. Ini adalah, contohnya. Kemudian, ini adalah step-stepnya, nanti kalian bisa baca. Ini penghitungannya menggunakan, T-statistiknya, nanti kita akan belajar latihan soalnya. Kemudian, ini dia menggunakan, metode tradisional dengan membandingkan, nilai T-nya. Nilai T-nya apakah terletak antara daerah penolakan atau di daerah, tidak tolak H0, seperti itu. Ini, bagaimana mengkonstruk dari confidence interval. Oke, saya akan skip yang ini dulu. Nah, ini, kemudian setelah tadi kita, bicara tentang independent sample, bila, Q1 dan Q2-nya bukan Q1, tapi standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi 2-nya, tidak diketahui, sekarang kita akan belajar tentang independent sample dari bila, standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi 2-nya diketahui. Kemudian, persyaratannya, karena kita lagi-lagi masih berbicara tentang, sampel independen, maka persyaratannya adalah, dua sampel tersebut atau dua populasi tersebut diambil dari populasi yang independen satu sama lain dan diambil menggunakan simple random sample, serta, standar deviasi dari kedua populasi tersebut diketahui. Selain itu, sampelnya itu harus besar, dalam artian N1 itu N1 itu lebih besar dari 30 dan N2 juga lebih besar dari 30 dan, sampelnya itu, atau kalau misalnya, dia tidak mampu memenuhi N1 dan N2 itu lebih besar dari 30, misalnya kita dapat cuman 28 atau 29, kita harus memastikan bahwa sampel-sampel tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Karena, standar deviasinya diketahui, kita tidak lagi menggunakan T, tetapi kita menggunakan nilai Z. Rumusnya adalah seperti ini. Ini untuk, membangun confidence interval-nya. Ini adalah flowchart-nya, bisa dibaca. Kemudian ketika, kita tahu, standar deviasi untuk masing-masing populasi dan, kita mengasumsikan bahwa standar deviasi untuk populasi 1 itu sama dengan, populasi 2, maka kita akan, menggunakan, sampel variance yang berasal dari rata-rata kedua sampel tersebut. Tetapi, itu kasusnya kalau saya ralat, pernyataan tadi, maksudnya gini, kalau dia standar deviasi dua populasi itu diketahui, maka, tidak ada perbedaan perlakuan apakah dia sama atau dia berbeda, karena kan sudah jelas diketahui kalau sama ya masukin angkanya sama, tapi kalau berbeda masukkan angkanya berbeda. Tetapi kalau standar deviasinya tidak diketahui,
dan kita ingin mengasumsikan bahwa standar deviasi dari kedua populasi tersebut sama, maka rumus yang kita pakai berbeda lagi, seperti itu. Nah, dengan demikian, tetap masih ada beberapa requirement yang kita perlukan. Salah satunya adalah selain dari kita mengasumsikan bahwa standar deviasi kedua populasi tersebut sama, kita juga mengasumsikan dua sampel tersebut independen dan masih diambil dari simple random sample dan jumlah sampelnya itu relatif besar. Perbedaannya adalah pada bagaimana cara menghitung nilai standar deviasinya. Ketika kita mengasumsikan dua independent sampel dengan standar deviasi tidak diketahui dan kita mengasumsikan bahwa standar deviasi kedua populasi tersebut sama, maka kita harus menghitung yang namanya standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini, dan karena ini menggunakan nilai T, maka jumlah degrees of freedom-nya itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2, seperti itu. Ini untuk menghitung confidence interval-nya. Nah, tetapi harus diperhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena kita tidak bisa langsung mengasumsikan apakah standar deviasi dari dua populasi ini sama atau berbeda. Nah, yang pertama adalah apabila standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 tidak diketahui, jangan langsung mengasumsikan bahwa standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2. Tetapi kita harus menggunakan tes statistik yang nanti yang sudah disebutkan tadi, tetapi nanti kita juga akan mereview kembali di bagian pengujian varian, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke pengujian hipotesis untuk data-data yang berpasangan. Oke, untuk data-data berpasangan, bentar. Sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda. Cuman bedanya tadi ya, yang satu itu independen, yang ini dependen karena sifatnya itu berpasangan, baik itu data suami istri atau data sebelum sesudah, data anak kembar identik dan sebagainya. Nah, ini notasinya mungkin ada notasi yang baru diperkenalkan yaitu D. D itu adalah individual difference dari dua buah nilai yang menjadi pasangan. Kan pasangannya sebelum sesudah, observasi satu sebelum, observasi satu sesudah, atau pasangan suami istri pertama, suaminya berapa, istrinya berapa. Maksudnya jawaban dari suaminya berapa, jawaban dari istrinya berapa, kemudian diselisihkan. Itu yang dimaksudkan dengan D. Kemudian ada yang namanya juga mu D. Mu D itu adalah mean value of the difference D for the population of paired data. Jadi rata-rata perbedaan dari pasangan observasi tersebut berapa. Itu yang disebut dengan mu D. Kemudian ada D bar. D bar itu adalah rata-rata perbedaan.
Nah, misalnya kita punya 30 pasang nih, 30 pasang, pasangan pertama bedanya misalnya 1, pasangan kedua bedanya 2, pasangan ketiga tidak ada bedanya. Nanti dari 30 sampel tersebut kita rata-ratakan perbedaannya berapa. Itu yang dimaksudkan dengan D-bar. Kemudian ada namanya standar deviasi dari difference atau SD. Yang dimaksud dengan SD ini adalah kan kita sudah punya nilai D tadi, D pertama 1, kemudian D kedua 2, kemudian 0, 3, minus 3, dan seterusnya. Itu nanti kita cari standar deviasinya berapa. Itu yang dimaksud dengan SD. Kemudian N itu adalah number of pairs data. Harus diperhatikan ini adalah pairs data, bukan jumlah observasinya, tetapi jumlah pasangan data. Misalnya, di sana ada 60 orang, 60 observasi, 30 dilakukan sebelum treatment, 30 dilakukan sesudah treatment, dan yang diuji itu adalah objek yang sama, maka N-nya ini bukan 60, tetapi 30, karena kan dia sebenarnya adalah cuma 30 objek, tetapi diuji 2 kali, seperti itu. Requirement-nya tentu saja karena kita berbicara tentang bagaimana testing dari dependent sample, maka sampel dari 2 populasi tersebut harus dependent. Kemudian untuk setiap objeknya itu diambil secara simple random sample, dan jumlah observasi atau bukan jumlah observasi, tetapi jumlah objek yang diteliti itu harus termasuk kategori besar atau lebih besar dari 30, atau dia diasumsikan diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kita mengujinya dengan menggunakan uji T, yaitu D-bar dikurangi mu D per SD per akar N. Ini seperti menguji yang di satu populasi. Rumusnya kan tidak jauh berbeda. D-bar dikurangi mu D per SD per akar N, di mana degrees of freedom-nya adalah N dikurangi 1. Ini adalah menghitung confidence intervalnya. Oke, untuk contohnya saya skip. Ini contohnya saya skip dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke membandingkan variasi dari 2 sampel. Nah, seperti halnya ketika kita menguji menguji variasi di satu populasi, kita juga akan menggunakan distribusi yang berbeda ketika kita menguji varians terhadap 2 populasi. Kalau yang di satu populasi kemarin, kita menggunakan, ayo ada yang masih ingat nggak? Untuk pengujian varian satu populasi, kita menggunakan distribusi apa ya? Karena tidak ada volunteer, saya panggil ya. Siapa ya? Sebentar. Iren Dinar. Iya, Bu. Untuk menguji di pertemuan minggu sebelumnya, untuk menguji varian suatu populasi, apakah dia mendekati suatu nilai atau tidak, kita menggunakan distribusi apa ya? Chi-square bukan, Bu? Oke, chi-square. Ya, terima kasih Iren. Oke. Ya, kalau di sebelum-sebelumnya untuk satu populasi kita menggunakan chi-square, maka karena yang kita uji sekarang adalah kesamaan varians dari 2 populasi, kita tidak lagi bisa menggunakan chi-square, tetapi kita menggunakan yang namanya distribusi F. Sebenarnya
distribusi F ini adalah juga turunan dari distribusi normal. Sebenarnya ada percabangannya. Distribusi normal itu dia bisa diturunkan menjadi chi-square, kemudian apabila chi-square-nya itu ganda, dia akan berubah menjadi distribusi F, seperti itu. Nah, kita harus hati-hati menggunakan distribusi F ini, karena distribusi F ini jauh lebih sensitif dibandingkan dengan chi-square atau dibandingkan dengan distribusi normal, karena dia kan normal dikuadratkan jadi chi-square didua kalikan, dia jadinya distribusi F. Notasinya tidak ada yang terlalu baru, notasinya sama seperti dengan pengujian varians di satu populasi, ada S1 kuadrat, kemudian ada N1, kemudian ada sigma 1 kuadrat, dan karena ini ada dua populasi, tentunya notasinya yang bawah itu bisa, absisnya itu bisa diganti jadi 2, seperti itu. Nah, kemudian requirement-nya, kita dapat menguji menggunakan distribusi F apabila populasinya itu adalah populasi independen, kemudian diambil dengan simple random sample, dan berasal dari distribusi normal. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang di pengujian rata-rata, pengujian rata-rata dua populasi, pengujian proporsi dua populasi, itu bisa menggunakan sampel besar atau berasal dari distribusi normal, tetapi khusus untuk yang varians ini, pengujian varians dua populasi, kita akan menstrikkan keadaan pada dua populasi tersebut atau dua sampel tersebut berasal dari dua populasi yang berdistribusi normal. Kita harus strict pada kata-kata berdistribusi normal, bukan lagi cuma diambil dari sampel besar, tetapi strict berasal dari distribusi normal, sebagaimana juga ketika kita menguji varians di satu populasi yang juga kita strict terhadap aturan dia berasal dari distribusi normal, karena chi-square saja sensitif. F ini lebih sensitif dari chi-square. Itu yang menyebabkan kita harus memenuhi persyaratan bahwa dua populasi tersebut harus berdistribusi normal agar nanti hasil pengujian hipotesisnya itu tidak misleading. Nah, F itu dihitung dari S1 kuadrat per S2 kuadrat. Kemudian dia mempunyai dua derajat bebas. Derajat bebas yang pertama adalah N1 dikurangi 1, dan derajat bebas yang kedua adalah N2 dikurangi 2. Yang harus diperhatikan adalah yang mana sih S1, yang mana S2. Itu S1 kuadrat itu adalah varians yang lebih besar di antara dua populasi tersebut. Bu, maaf. Iya, silakan. Tadi N2 kurangi 1 atau N2 kurangi 2 ya? Sorry? Tadi N2 kurangi 1 atau N2 kurangi 2? Sebentar. Itu dikurangi 1, kenapa, Vi? Oh, enggak Bu, tadi soalnya dibilangnya N2 kurangi 2. Oh, sorry. Itu N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Sorry, terima kasih, Vi. Terima kasih, Bu. Oke, ada beberapa, karena ini adalah F distribution, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sebagaimana halnya chi-square, F distribusi ini juga tidak simetris. Kemudian juga sama dengan chi-square,
distribusi F ini juga tidak mempunyai nilai negatif. Jadi rentang nilainya ini adalah dari 0 sampai tak hingga. Kemudian bentuk F ini dia selalu berdasarkan 2 derajat bebas. Jadi kalau chi-square kemarin derajat bebasnya masih 1, tetapi tidak imbang kanan kiri. Nah, si F ini dia tidak simetrik dan dia punya 2 derajat bebas. 2 derajat bebas inilah yang menentukan bagaimana bentuk si F tadi. Nah, ini bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan Excel, dan karena ini tidak simetris, makanya kita harus memberi perhatian lebih pada bagaimana mengetes two-tailed dan bagaimana mengetes one-tailed. Kalau mengetes two-tailed, misalnya alfanya 5%, berarti alfa per 2-nya itu adalah 0,025. 0,025-nya di kiri berapa? 0,025-nya di kanan berapa? Tetapi untuk one tail test cukup apakah dia di kanan ataukah dia di kiri, seperti itu. Ini critical value-nya, ini kalau dia one tail, ini adalah alfanya. Kemudian ini pengujian yang dimaksudkan tadi, kapan sih kita mengasumsikan dia normal? Kapan sih kita bisa mengasumsikan bahwa standar deviasi dua populasi itu sama atau beda ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui? Maka kita bisa menggunakan uji F ini terlebih dahulu. Nah, ketika F-nya ini mendekati 1, if the two population ketika F-nya ini mendekati 1, maka nilai dari F-nya, maka nilai dari dua populasi tersebut akan mendekati nilai 1. Berarti ketika dia 1, dia akan bisa diasumsikan bahwa dua populasi tersebut mempunyai varians yang sama, sehingga nanti rumus yang di pengujian rata-rata tadi, kan ada pengujian rata-rata di independent sample yang mengasumsikan bahwa kedua sampel tersebut mempunyai standar deviasi yang sama. Itu bisa dipakai ketika nilai F di pengujian ini mendekati 1, seperti itu. Tetapi apabila nilai F-nya itu tidak mendekati 1, itu artinya variansnya ini tidak bisa diasumsikan sama, karena variansnya ini akan menjadi berbeda. Dan ketika dia nilai F-nya itu berbeda, karena nilai yang pembilangnya itu lebih besar daripada si penyebutnya ini kan selalu lebih kecil daripada si pembilang, maka nilai dari F-nya ini akan menjadi bilangan yang sangat besar, seperti itu. Ini bagaimana kita mengambil kesimpulan dari distribusi F. Ketika F-nya itu mendekati 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kedua populasi tersebut mempunyai standar deviasi atau mempunyai varians yang sama. Tetapi apabila nilai F-nya ini cukup besar atau cukup jauh dari 1, maka kita bisa menolak hipotesis yang menyatakan bahwa dua populasi ini mempunyai varians yang sama, seperti itu. Ini contohnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya memberikan latihan soal?
Ada pertanyaan? Oke. Bu, izin. Ya, silakan. Silakan Eni. Tadi siapa ya? Eni ya? Saya, Bu, Ya, silakan Eni. izin bertanya, Bu, yang Ya, di silakan. dependent sampel tadi. Kan N Ya. itu jumlah dari data yang dipasangkan kan, Bu, yang pairs of data. Di mana Ya. tadi contohnya itu ada 60 observasi, di mana 30 sebelum di treatment dan 30 sesudah di treatment. Jadi N-nya itu Ya. kan 30, Bu. Mungkin nggak, Bu, kalau misalnya yang di treatment itu misalnya nggak 30 sama 30, tapi misalnya 30 sama 20 gitu, Bu. Jadi N-nya itu gimana ya, Bu? Oke. Karena ini adalah kita berbicara sampel dependent, maka setiap objek itu harus melalui atau harus diuji sebanyak 2 kali. Jadi pasti sama. Misalnya sebelumnya 30, sesudahnya itu harus 30. Apabila sebelumnya 30, kemudian sesudahnya itu cuma 25, karena yang 5-nya itu tidak mau di treatment lagi, maka kita tidak bisa menggunakan 30 observasi tersebut. Kita hanya menggunakan 25 objek, seperti itu. Jadi datanya itu harus lengkap sebelum dan sesudah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Eni. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan latihan soal. Tunggu sebentar ya. Soalnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. 5 menit kayaknya cukup. 5 sampai 10 menit. Oke, silakan dikerjakan dulu ya.
Ada yang sudah selesai? Saya cek deh sekarang tanggal 4. Ayu Dwi Anggraini. Iya, Bu. Saya Sudah. belum selesai. Belum, Kenapa? Bu. Oke, belum ya. Belum. Iya. Alfira Yuandasari. Alfira ya. Oke, sekarang tanggal tahun 2021, absen 21. Reka? Reka? Oke. Ada yang sudah? Samuel? Oke. Oke. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, sekarang tanggal 4 bulan 1 tahun 2021. 21 tambah 4, 25 tambah 1, 26. Salma Ulia Salsabila. Hadir, Bu. Sudah? Masih bingung, Bu, sebenarnya. Oke, bingungnya di mana? Jadi saya baru itu, Bu, diketahuinya. Dimasukin ke rumus apa sih, Bu? Nah, ayo kita baca soalnya bareng-bareng ya. Oke, sebentar.
there are difference in dividend yields between stock list on NYSE and Nasdaq, you collect the following data. Ini jumlah sampelnya itu untuk NYSE itu ada 21 sampel, kemudian untuk Nasdaq itu ada 25 sampel. Untuk NYSE itu rata-rata sampelnya atau rata-rata yield-nya itu ada 3,27 poin, sedangkan untuk Nasdaq 2,53 poin. Kemudian sampel standard deviation-nya itu 1,3 dan 1,16. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu adalah sekarang saya panggil satu-satu dulu. Oke. Siapa ya? 20 saya jumlahin 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9 tambah 1, absen 10. Vienna. Ya, Bu, gimana? Nah, yang di sini sebenarnya ini itu kita nguji apa sih? Pertanyaannya gitu ya, Bu? Iya, apa sih yang kita uji sebenarnya? Menguji apakah ada perbedaan dividen yield dari Dividen yield. populasi. Oke, dividen yield 2 populasi. Oke, terima kasih Vienna. Vienna absen 10 barusan ya? Iya, Bu. Oke, absen 11. Iya, Bu. Nah, tadi Vienna sudah menyebutkan bahwa kita akan menguji apakah dua populasi ini memiliki dividen yield yang berbeda. Kalau yang dari yang kita pelajari tadi ada pengujian proporsi dua populasi, pengujian rata-rata dua populasi, dan pengujian variance dua populasi. Yang mana sih yang kita pakai? Yang variance ya, Bu, dua variasi. Ya. Ya. Kenapa variance? Kenapa variance? Yang rata-rata enggak, Bu? Ya, rata-rata. Oke. Ini kita menguji rata-rata dua populasi. Terima kasih. Absen 12. Hadir, Bu. Tadi sudah disebutkan bahwa kita menguji yields, kemudian rumus yang kita gunakan adalah kita akan menguji rata-rata dua populasi. Nah, rata-rata dua populasi ini kan banyak jenisnya. Yang mana sih yang kita pakai? Apakah kita akan menggunakan pengujian hipotesis dua populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui dan diasumsikan normal, ataukah itu kita mengasumsikan itu standar deviasinya diketahui, ataukah itu kita akan menggunakan standar deviasi tidak diketahui, tidak diasumsikan normal. Yang mana sih yang akan kita pakai? Tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Tidak diketahui, diasumsikan sama. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu sudah benar tiga-tiganya ya. Kita akan menguji yield, kemudian yang kita akan pergunakan adalah uji rata-rata dua populasi, kemudian yang kita gunakan adalah menguji rata-rata dua populasi independen dengan standar deviasi populasi tidak diketahui dan standar deviasi dua populasi tersebut diasumsikan sama. Jadi, selanjutnya adalah distribusi apa sih yang kita pakai? Absen selanjutnya? Absen 13? Yang distribusi T, Bu. Distribusi T. Oke, rumusnya yang seperti apa? Yang X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangin mu 1 kurang mu 2 per akar dari
standar deviasi gabungan kuadrat per N1 ditambah standar deviasi gabungan 2 standar deviasi gabungan 2 per N2. Standar deviasi gabungan 2. Standar deviasi kuadrat, Bu, maksudnya. Standar deviasi gabungan, oke. Ya. Varians namanya. Varian sampel maksudnya. Oh iya, varian. Oke. Hasilnya berapa? Tadi absen berapa sih? Terakhir, yang tadi siapa? Vienna ya? Tadi Oh, saya ya. absen 13 ya, Bu. Sekarang absen 14. Nur Fitrian. Ya, Bu. Dapat nilai T-nya berapa? Satu koma 28 tidak, Bu. Berapa? 1,28. 1,28. 1,28. Yang lain absen 15? Absen 15? Saya Muhammad. belum dapat, masih ngitung. Masih ngitung-ngitungnya baru sampai mana? Baru nyampe Udah. standar varian gabungan. Varian gabungannya berapa? Di sini saya dapatnya 51,392. Kayak salah Excel-nya deh. 51 Saya bukan. salah. Saya share dulu Excel-nya. Oke. Silakan saya stop sharing dulu. Oke. Ya, silakan. Ini kan bentar. N1 dikurang 1 dikali varian kuadrat ditambah dikali ini deh. Itu gede. standar deviasinya udah dikuadratin belum? Ini di rumusnya dikuadratin. Kita coba di sini. Bisa digedein dikit nggak? Saya nggak ngelihat Oh. yang dalam formulanya soalnya. Oke, ya. Nah, ini berarti itu, Bu. N1-nya kan itu itu dikurungin di depan F7 sebentar. Kayaknya kurang kurung deh itu. Sama dengan itu kurang kurung nggak sih? yang benar. Di depan kurung yang hitam itu dikurungin lagi sampai di belakangnya G12. Yang kurung hit. Di Ini? belakangnya G12, ya itu dikurungin. Ini sama-sama 12. Itu dikurungin, ya. Sebentar ya. Itu yang F7 dan F7-1, F8-1 itu juga dikurungin depan-depannya. Ya, itu. Makasih, Bu. Oke. Jadi harus hati-hati pakai Excel ya, naruh kurung-kurungnya ya. Iya, Bu, tadi masih buru-buru. Oke. Oke, next. Dah. Absen 17. Bener, Bu. Gimana, Zidan? Kan tadi udah dapat SP gabungannya kan, atau standar, bukan, varian segabungan, varian sampel gabungannya. Sudah dapat, nilai T-nya udah dapat belum? Saya kira itu nyari varian gabungan, Bu, jadi saya tadi ada salah. Cuma saya tampilin Excel saya dulu. Oke, silakan.
Tadi saya udah ngikutin yang Firja tadi, cuma saya apa salah ya Bu? Tadi saya ngitung tetesnya gini. Berapa itu? 2, dari ini tadi yang akar yang S1 per N1 ditambah S2 per N, ini S1 kuadrat tersebut. S1 kuadrat per S2 kuadrat, salah apa sih? Akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah akar S2 kuadrat ditambah N2. Itu hasilnya ini. Oh, bukan. Ngitung SP-nya berarti salah di situnya. Oh, salah di situ. Iya, yang dipakai yang kayak yang ditunjukin Fitrian barusan. Yang ditunjukin Firza, Fitrian. Jadi cara ngitung SP-nya itu dibenerin dulu ya. Siap, Bu. Oke, Nabila. Bu, iya Bu. Nilai T-nya dapat berapa? Saya dapatnya 2,05 Bu. 2,05. Oke. 2,05. Oke. Ya, itu pengaruh pembulatan sepertinya. Ya. Oke. Jadi nilai T-nya 2,05. Itu ditolak atau tidak ditolak? Gimana Bu? Tolak atau tidak tolak H0? Itu saya bingung Bu. Kenapa bingung? Dari tes skornya diapain lagi Bu? Saya masih bingung. Oke. Kan sudah dapat nilai statistiknya itu 2,05. Oke. Nah, tadi di soalnya udah ketutup ya, tunggu ya. Oke. Saya share dulu soalnya lagi. Oke. Soalnya tadi adalah diasumsikan alfanya itu 5%. Berarti sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan mencari nilai T kritiknya itu berapa? Kan T statistiknya kita udah dapat. Nah, kita cari nilai T kritisnya. Nilai T kritisnya itu bisa dicari dari nilai kan alfa per 2 udah dapat kan. Kemudian degrees of freedom-nya itu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dapat nanti critical value-nya sekitar 2,0154. Nah, ketika nilai T kritikalnya itu adalah 2,0154, kemudian nilai T statistiknya adalah 2,05, itu di H0-nya ditolak atau tidak ditolak? H0-nya itu ditolak atau tidak ditolak? Nilai T kritikalnya itu 2,01, sedangkan nilai T statistik yang hasil observasi kita itu adalah 2,05. Itu tolak atau tidak tolak H0? Sampai siapa barusan? Nabila ya? Iya Bu. Ya, itu tolak atau tidak tolak Nabila? Ditolak mungkin Bu. Mungkin atau tidak mungkin? Hasilnya beda jadi ditolak Bu. Bukan hasilnya beda, tetapi nilai T-nya itu apakah lebih besar atau tidak lebih besar. Perbandingannya kan sama seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ketika dia nilai T observasinya itu berada di wilayah kritis, maka kita tolak H0. Tetapi apabila dia berada bukan di wilayah kritis, maka tidak tolak H0. Jadi di sana tolak H0 atau tidak tolak H0? Tidak tolak Bu. Kenapa tidak tolak? Karena ada di areanya. Gini. Gimana Bu? Kita balik lagi ya. Oke, sebentar saya akan buatkan garis dulu.
ini kalau dia titik, ini kan wilayah, kelihatan kan ya yang word saya? Kelihatan, Bu. Anggap saja ini adalah bentuknya seperti distribusi normal. Saya ambil yang bawahnya saja. Ini adalah wilayah kritisnya. Minus T yang didapat dari nilai T kritisnya itu adalah minus 2,01 dan plus 2,01. Tadi nilai yang kita hitung itu ada di 2,05. Maka kalau keadaannya seperti ini, dia berada di wilayah kritis. Jadi tolak atau tidak tolak H0? Tolak, Bu. Iya, tolak H0. Oke, terima kasih. Next. Setelah Nabila siapa? Nadila. Iya, Bu. Nah, tadi sudah tolak H0. Jadi keputusannya kan tolak H0. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terima H0. Klaim tersebut tidak menunjukkan saya bingung Bu kata-katanya, Bu. Oke, jadi gini. Karena di sana adalah tolak H0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yield di NYSE dan Nasdaq. Seperti itu. Tentunya diisi dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yield di bursa NYSE dan Nasdaq. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin nanya, Bu. Ya, silakan Zidan. 2,0154 ini berarti dari tingkat keyakinan, ini kan tutel kan berarti Bu, tutel tes kan? Iya, tutel. Berarti buat tingkat keyakinan 0,05, number degree of freedom-nya 21 berarti Bu. Ambil apa yang kecil atau apa yang besar? Ini sebentar, saya akan lampirkan jawabannya. Untuk jawabannya, nanti saya akan share lewat Vienna ya. Degrees of freedom-nya itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oh, oke. Oke. Oke, ini untuk penegasannya saja. Karena untuk yang independent sampel, terutama yang standar deviasinya tidak diketahui, ada beberapa versi tentang penggunaan degrees of freedom. Ada yang bilang dia harus lebih kecil dari N1 kurang 1, atau lebih kecil dari N1 dikurangi 1 tambah N2 dikurangi 1. Ada macam-macam. Tetapi yang paling umum digunakan bila kasusnya adalah bila kasusnya itu adalah independent sample dengan standar deviasi populasi tidak diketahui dan standar deviasinya diasumsikan sama, maka DF yang paling sering dipergunakan adalah N1 tambah N2 dikurangi 2, seperti itu. Nanti saya akan share ini ke Vienna ya. Nanti Vienna tolong diteruskan ke teman-teman. Sebentar. Makasih, Bu. Oke. Sekarang ini minggu 11 atau minggu 12 sih? Kalau misalnya ya 12 ya. Oke. Oke, nanti saya akan share. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya tadi menghitung hasil T-nya itu sama kayak Zidan, Bu. Jadi pakai rumus yang S kuadrat langsung itu. Saya masih bingung, Bu, kapan kita menggunakan yang S dikuadratkan sendiri itu, terus kapan kita menggunakan S gabungan yang seperti Firza tadi? Oke, sebentar ya.
Independent assume. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini ya. Yang ini. Rumus di slide slide 63 ini yang kita pergunakan untuk menghitung independent sample dengan dengan standar deviasi diasumsikan sama. Jadi kita pakai yang ini. Yang versi tadi yang mana ya? Yang tadi slide 41, Bu. Slide 41. Sebentar, saya ke slide 40. Sebentar. Slide 40. 41. 41. Ini adalah coba baca keterangannya yang di slide 40. Sigma 1 dan sigma 2 are unknown and no assumption of is made about the equality. Artinya di sini dipergunakan apabila tidak ada asumsi kesamaan varians. Sedangkan kesamaan standar deviasi. Sedangkan di soal itu kita mengasumsikan di sini ada approximately normal with equal variance. Seperti itu, Reka? Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ini dipergunakan untuk ketika dia independent sample, kemudian standar deviasinya tidak diketahui, dan tidak ada asumsi tentang kesamaan standar deviasi. Ini kita pakai rumus yang di slide 41. Tetapi kalau dia variansnya independent sample, 2 independent sample, kemudian standar deviasinya tidak diketahui dan ada asumsi kesamaan varians, kita pakai yang ini. Seperti itu, Reka? Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti untuk latihannya saya akan buat mungkin besok sore. Nanti saya akan post di Classroom. Demikian ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketika kalian sedang review materi kuliah hari ini, silakan langsung japri ke saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.